Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzianisa dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dengan metode oksimetri. Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang dapat larut dalam air. Vitamin C ini merupakan vitamin yang memiliki manfaat dalam metabolisme, perbaikan jaringan, dan juga antioksidan bagi tubuh. Beberapa bahan pangan secara alami mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat, stroberi, ubi, dan lainnya. Oksidimetri sendiri merupakan suatu istilah dalam analisis volumetri dengan berdasarkan pada oksidasi dan juga reduksi. Analisis ini merupakan suatu reaksi yang melibatkan adanya transfer elektron antara oksidator dan juga reduktor. Analisis oksidimetri bisa dilakukan dengan titrasi. Titrasi oksidimetri ini merupakan titrasi redoks dengan melakukan titrasi terhadap larutan zat reduksi dengan larutan standar zat oksidasi. Macam-macam analisis oksidimetri ini dapat digunakan dalam melakukan analisis vitamin C, diantaranya ada iodometri, iodimetri, dan juga DCPIP. Jadi iodometri ini merupakan titrasi yang menganalisis vitamin C-nya secara tidak langsung. Titrasi ini dilakukan dengan menggunakan larutan baku iodida untuk mengoksidasi analit. Prinsip dari titrasi iodometri ini yaitu sampel direduksi dengan kalium iodida berlebih yang akan menghasilkan iodid yang kemudian dititrasi dengan natrium triosulfat. Pada titrasi ini menggunakan indikator berupa pati atau amilum sebagai penentuan perubahan warna, di mana pati yang berikatan dengan iodid akan menandakan telah terbentuknya senyawa. Selain iodimetri ini merupakan proses titrasi redoks secara langsung, di mana titrasi ini melibatkan penggunaan larutan baku iodium dan juga iodida. Titrasi iodometri ini yaitu reaksi redoks antara iodium dengan dua elektron yang akan menghasilkan iodium. Titrasi ini di sisi lain, titrasi iodimetri ini merupakan proses titrasi redoks secara langsung, di mana titrasi ini melibatkan penggunaan larutan baku iodium dan juga iodida. Prinsip titrasi ini yaitu reaksi redoks antara I2 dengan dua elektron yang akan menghasilkan 2I. Titrasi akhir ditandai dengan perubahan warna sampel vitamin C menjadi warna biru. Iodometri dan iodimetri ini merupakan titrasi yang mirip karena merupakan titrasi yang bisa dikatakan sama karena sama-sama menggunakan iodid dalam menganalisis vitamin C-nya. Dalam iodometri, KiO3 digunakan dalam standarisasi larutan natrium triosulfat ya. Kelebihan kalium iodida ini dalam media hitam akan membebaskan iodium yang kemudian dititrasi ulang dengan natrium triosulfat. Reaksi sampel terjadi dengan larutan iodin akan mengoksidasi vitamin C dalam suasana asam dan menghasilkan asam dehidroaskorbat. Pada reaksi ini, asam askorbat akan bereaksi dengan iodium yang akan menghasilkan asam dehidroaskorbat, dua iodida, dan juga alkohol. Ini ada video mengenai titrasi iodometri yang menggunakan sampel vitamin C bubuk. Dalam tahapannya, sampel ini dilarutkan dengan aquades dalam labu ukuran 100 ml. Dan kemudian nantinya akan diperak hingga batas garis dan kemudian dilakukan penghomogenan. Larutan sampel ini kemudian
nantinya akan diambil sebanyak 10 mili. Nah, dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian akan ditambahkan dengan 5 mili asam sulfat dan juga nanti akan ditambahkan 2 mili amino aspartate sebagai indikator. Sampel strip ini akan nantinya difiltrasi dengan menggunakan larutan iodin sampai larutannya akan berwarna biru. Dan filtrasi iodin. Nah, volume iodin ini yang digunakan dalam filtrasi nantinya akan digunakan sebagai perhitungan kadar vitamin C. Dan di sini iodin itu tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya yaitu murah, sederhana, dan juga tidak dibutuhkan alat yang canggih. Sedangkan kekurangannya itu titik akhir dapat sulit untuk diamati karena titik akhir ini berupa perubahan warna. Lalu yang kedua ini ada larutan iodin yang sangat sensitif terhadap cahaya. Ini ada metode DCPIP, yaitu analisis dengan menggunakan larutan DCPIP atau 2,6 diklorofenol indofenol. Yaitu metode ini merupakan analisis yang memanfaatkan sifat reduksi dari vitamin C, di mana asam askorbat akan mereduksi DCPIP hingga kehilangan warnanya. Prinsip metode ini yaitu adanya reaksi reduksi atau reduksi dengan adanya vitamin C dalam larutan asam. Titik akhir dari metode ini yaitu dengan adanya perubahan warna. Di sini ada larutan DCPIP yang berwarna biru pekat. Kemudian nanti ditambahkan askorbat, nanti akan terjadi reduksi larutan DCPIP menjadi senyawa yang tidak berwarna oleh satu yang mengandung asam askorbat. Nah, kemudian akan terjadi penambahan atom H di sini. Larutan yang berubah warna ini nantinya akan menandakan adanya asam askorbat dalam larutan sampel. Ini ada video terkait metode DCPIP di mana sampel vitamin C diteteskan pada larutan DCPIP yang berwarna biru pekat dan nantinya akan mengalami perubahan warna. Perubahan warna inilah yang akan nantinya diamati dalam metode DCPIP. Juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihan itu mudah dan praktis, spesifik untuk asam askorbat, zat produksi lain tidak mengganggu penetapan kadar vitamin C, dan reaksi terjadi secara kuantitatif. Artinya dapat menghitung kadar vitamin C. Sedangkan kekurangannya yaitu larutan DCPIP yang mahal. Dan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.